Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu yang di rumah. Kak Inka dan Kak Ida ditemani sama teman-teman kalian di sini. Ada Sandra, ada Ika. ya, di ibadah Roki kali ini kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu, nanti doa pembukaan dipimpin oleh Kak Ida. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, sikap doanya bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik kami juga yang di rumah yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, jagalah hatimu. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan kemana-mana ya adik-adik, karena kita akan kedatangan bintang tamu. Hai, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik Rocky? Senang ketemu dengan kalian di ibadah Rocky GBI Sejahtera. Apa kabar? Luar biasa kah? Iya, sekarang Kak Nelly akan bawakan firman Tuhan tentang, ayo tahukah bulan ini tema kita apa? Keberanian, benar. Ayo siapa yang hafal ayatnya? Iya, apa? Oke, siapa yang unjuk tangan tadi? Wah, pada pintar semua ya, pada ingat semua. Luar biasa anak-anak Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu sebelum dengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap berdoanya? Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih bersama dengan kami untuk ibadah online ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, turunkan Roh Kudus-Mu agar anak-anak Rocky tumbuh berjalan bersama-Mu Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Dan Engkau selalu beserta dengan kami dari awal firman ini sampai akhir, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya. Amin. Ayo, siapa penakut di sini? Anak-anak Rocky nggak ada yang takut kan? Nggak ada kan? Iya, nggak boleh takut, harus berani. Tahu nggak siapa aja sih yang di Alkitab yang seorang pemberani? Ada yang tahu nggak? Ayo, unjuk tangan. Siapa? Siapa? Iya, ada Daud dan Goliat, melawan Goliat ya. Nanti tugasnya dicatat, yaitu siapa aja pahlawan-pahlawan pemberani di Alkitab. Setelah itu dipoto, lalu disampaikan ke kakak-kakak Rocky-nya ya. Wah, baru aja udah dapat tugas nih. Oke deh, mau dengar ceritanya Daud dan Goliat ke dari Kak Nelly? Mau ya? Oke, kita buka Alkitab kita. Ayo, masing-masing mana Alkitabnya? Kita buka ya, atau ada mungkin di aplikasi handphone. Ayo kita buka 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Kalau kita membukanya dari awal sampai 58, maka cerita Daud dan Goliat lengkap selengkapnya. Ya, adik-adik baca itu. Lalu, bagaimana sih ceritanya sebenarnya? Goliat itu gimana ya? Besarkah? Kecilkah? Ada yang tahu? Apa? Iya, dia besar. Raksasa besar. Tenaganya kuat, tinggi. Wah, pasti kalau kita melihatnya sudah ketakutan. Lalu melihatnya seperti ini. Besar sekali ya. Coba, ada nggak ya Goliat di sini? Ada yang lihat Goliatnya di sini nggak? Ada kan? Besar kan? Tapi kalau Daud bagaimana? Kecil. Bagaimana kalau raksasa melihat kita yang kecil? Wah, seperti ini. Hei, kamu mau melawan aku? Begitu, ya kan? Nah, sebenarnya berani nggak sih si Daud? Pasti berani. Kita lihat ceritanya ya. Pada saat itu, Tuhan menyuruh Samuel untuk ke rumah Isai. Kenapa ya? Oh, Isai punya banyak anak laki-laki. Ada 6. 6 ini ya. Ada 6. Dan kata Samuel, saya mau lihat anak-anak kalian ke Isai. Anaknya yang laki-laki pun yang tua datang.
Kata Samuel, bukan yang ini. Lalu datang lagi selanjutnya. Seperti yang bukan yang ini. Dan seterusnya sampai akhirnya, apakah kalian punya anak paling kecil, paling bungsu? Siapa paling bungsu di sini? Kaneli paling bungsu. Iya, dia datang. Ada, tapi masih kecil. Kecil, tapi dia kuat. Kita lihat dulu ya. Kerjaannya ngapain? Iya, dia sedang menjaga domba. Ternyata dia penjaga domba karena kecil dan kakak-kakaknya besar, kuat. Lalu mereka pergi ke medan perang. Karena si Daud kecil, dia pun tinggal di rumah. Menjaga domba, tinggal di rumah, membantu orang tua. Rajin kan? Lalu pada saat perang, kakak-kakaknya itu kelaparan. Perangnya siapa sih yang perang? Ada yang tahu nggak? Iya, Israel dan Filistin. Mereka perang untuk membebaskan Israel. Lalu Israel pun melawan Filistin, dan Filistin itu mempunyai tentara yang besar-besar. Salah satunya Goliat. Nah, setelah itu Samuel berkata kepada Daud. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan paras, bukan fisik yang kulihat, dan bukan penampilan, tapi apa? Hatinya. Jadi Daud memiliki hati yang baik. Kenapa? Membantu orang tua menjaga domba, lalu mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya saat perang. Ya kan? Rajin ya. Pada saat itu Daud datang ke kemah kakaknya, mengantarkan makanan di saat kakaknya sedang istirahat perang, ya. Lalu dia bilang, kamu ini masih kecil. Iya, tapi aku mau melawan tentara juga, kata Daud. Sebenarnya bisa nggak sih? Masih kecil, megang senjata, melawan tentara yang banyak, pasti tidak bisa ya. Tapi apa kata Daud? Karena Tuhan bersertaku, aku tidak akan takut. Ya, aku tidak akan takut. Tuhan akan membantuku, kata Daud. Lalu Saul memberi Daud ikut berperang melawan tentara-tentara yang besar. Dan apa yang terjadi? Goliat berkata, kamu kecil, aku bisa merobohkan kamu dengan sekali pukul. Bener gak sih? Mungkin bisa, tapi tidak dengan Daud. Lalu Daud datang ke pinggir sungai, mengambil batu, ada 5 batu. Untuk apa ya? Senjata Daud hanya ketapel. Apa itu ketapel? Ada yang tahu nggak? Nih bentuknya ketapel. Ya, ambil batu, lalu ditarik sekuat tenaga. Dengan percaya diri dan karena bantuan Tuhan, maka Daud menarik sekuat tenaga, lalu mengarahkan ke kepala Goliat. Terus dilepaskan. Apa yang terjadi? Kepala Goliat pun kena batu. Karena kuasa Tuhan, Daud yang kecil berperang dengan Goliat yang besar, dan dengan kuasa Tuhan Daud pun menang. Wah, sungguh berani kan? Iya, berani, sangat berani. Lalu apa yang terjadi? Semua tentara Filistin pun lari
ketakutan. Hanya dengan apa? Batu dan ketapel. Benar? Itu alatnya. Tapi apa yang terjadi? Imannya. Itu cerita tentang Daud dan Goliat. Gimana cerita adik-adik? Adik-adik Rocky punya cerita? Nanti direkam ya, buat video cerita tentang apa yang kamu takutkan dan apa kamu berani. Dan siapa yang pahlawan-pahlawan pemberani di Alkitab. Jadi ada 2 tugas ya. Oke. Lalu apakah yang terjadi? Kita mengambil dari cerita Daud ini tentang keberanian, kesederhanaan Daud, kerajinan Daud. Ya, adik-adik gimana di rumah? Rajin gak? Suka membantu orang tua kah? Suka belajar gak? Apalagi belajar online sekarang. Berani kah? Kalau ke dapur sendiri atau ke kamar mandi sendiri? Apakah adik-adik sederhana juga? Harus ya di Radio Rocky, harus sederhana. Oh iya, apakah Daud rajin memuji Tuhan? Ya, Daud sangat memuji Tuhan. Maka itu adik-adik jangan lupa selalu ikut ibadah online, memuji Tuhan bersama adik-adik Rocky yang lain walaupun online ya. Walaupun tidak ibadah, adik-adik juga bisa sambil mendengarkan puji-pujian Tuhan, sambil memuji Tuhan ya. Lalu suka sama bercerita kepada teman, oh Tuhan Yesus baik. Dan yakin kalau kita itu selalu bersama Tuhan Yesus. Daud tidak kenal takut. Maka adik-adik di rumah juga tidak boleh jadi pengecut, jadi penakut. Harus berani seperti Daud. Karena apa? Karena Allah beserta kita. Allah akan membantu kita. Ya? Gimana dengan domba-dombanya? Berarti dia rajin. Adik-adik di rumah rajin kan? Iya. Kisah ini belajar juga sifat Allah yang penuh pengertian, menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada siapa? Pada Daud, pada adik-adik Rocky, pada kakak-kakak Rocky, kepada orang tua kita. Supaya apa? Kita mampu menjalani hidup ini. Apalagi di pandemi COVID-19, ya kan? Bagaimana dengan adik-adik? Harus ya membantu keluarga, membantu ibu, ayah di rumah. Nah itu siapa yuk yang lebih kuat? Tuhan. Tuhan lebih kuat dari siapapun. Maka jangan takut. Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Ya. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu bisa jadi sahabat. Siapa punya sahabat di sekolah? Banyak. Teman-teman punya teman-teman banyak, punya sahabat banyak. Iya, ingat nggak nama-namanya? Kalau ingat berarti adik-adik bisa di Rocky itu sayang. Harus ya, sayang dengan sahabat, penuh kasih sama keluarga, juga kepada lingkungan, oke? Pada teman-teman Rocky khususnya. Adik-adik Rocky, gimana ceritanya tadi? Semoga cerita ini bermanfaat buat adik-adik di rumah. Oke? Kita akan ketemu lagi next time di ibadah online berikutnya dengan seru, dengan puji-pujian yang luar biasa. Pasti seru ya adik-adik di rumah. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Shalom teman-teman. Ya, senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan semua teman-teman di rumah dan di mana saja. Perkenalkan, kami adalah Sailorman. Teman-teman semua, Sailorman sering berkeliling ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Tapi dalam perjalanan, secara khusus ketika kami berada di lautan, kami sering menghadapi badai. Tapi kami tidak takut. Kenapa? Karena kami selalu membaca Alkitab sebagai kekuatan kami. Dan kami selalu berdoa. Dan ketika kami berdoa sungguh-sungguh, badai itu tidak membuat kami takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa dari alam semesta, dari badai yang ada. Ya, aku juga teman-teman. Ketika dalam perjalanan, aku mengalami sakit. Tapi kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Dia dapat menyembuhkanku dari sakit. Nah, sekarang semua teman-teman silahkan menceritakan pengalaman teman-teman bersama dengan Tuhan Yesus dalam kawanan kecilnya masing-masing. Oke? Sampai jumpa semua teman-teman. Dadah! Bagaimana firman Tuhannya? Ya, tentunya kita sangat diberkati dengan firman Tuhan ya, dan bintang tamunya juga. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang akan menutup kita dalam doa penutup ini adalah Kakak Inka. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang telah disampaikan, untuk bintang tamu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang dapat kami pelajari bisa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami telah selesai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.